Jumpa lagi dengan saya Ustadz Saifuddin Ibrahim. A few moments later. Surat ke-48 ayat 69. Fakulu Lagi. Saya Ustadz Saifuddin Ibrahim. A few moments later. Maha suci Allah Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan jadi tiga? Ya umatnya jadi kusam dan tidak simetris wajahnya, sahabat. Astaga. Ya sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Bamtri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamatkan diri Anda dari oten-oten yang wajahnya kusam dan tidak simetris. Iya sahabat, membahas para oten ini memang tiada habisnya sahabat, terutama si Udin Sapiuddin Birahim ini ya. Dia selalu lucu dan melucukan diri ya. Nah, mengenai wajahnya yang kusam dan tidak simetris itu bukan tanpa data ya. Saya mendapati sebuah tulisan di kolom komentar di channelnya dia itu. Ada sebuah komentar di salah satu video Sapiuddin Birahim itu yang membuat kepala saya ini sakit perut sahabat. Nah, berikut bunyi komentarnya saya bacakan ya sahabat. Ini komentar dari Luka Brasco ya. Katanya begini, kehidupan Abi saat ini berubah 180 derajat. Sekarang Abi untuk mengurus dirinya sendiri saja sudah tidak bisa. Rambut panjang karena tidak ada biaya buat potong rambut. Wajah kusam dan tidak simetris. Miris dan sungguh kasihan kita mendengarnya ya sahabat. Ini komentar terlalu jujur menurut saya sahabat, bahwa apa yang disampaikan itu betul semua gitu. Karena dia mendapat info ini dari temannya yang ada di Amerika katanya ya. Nah, berikut sambungannya. Ada teman saya yang baru-baru ini bertemu sama Abi di California, cerita kalau badan Abi itu bau sekali. Astaga. Aduh, ini Abi apa B2 ya? Karena kalau Abi di Islam itu ya orang terpandang, terhormat, dan tentunya wangi ya. Wangi pakaiannya, wangi badannya, wangi juga mulutnya. Ini Abi juga, tapi kok bau sekali gitu. Ini Abi apa B2? Astaga. Anda pikirkan sajalah sendiri ya. Kita lanjutkan. Kalau badan Abi bau sekali, mungkin karena Abi jarang mandi dan bajunya juga jarang dicuci. Nah, ini lain lagi nih ceritanya. Semakin diragukan keabiannya kan, ini Abi apa B2 bin kambing. Karena jarang mandi dan bajunya juga jarang dicuci katanya. Lanjut, Abi juga mengalami penyakit kanker mulut yang membuat mulut Abi menjadi seperti sariawan tapi akut, dan sekarang kanker mulutnya sudah sampai ke bibir bagian dalam. Abi juga terkena penyakit kencing batu yang mana Abi pernah bercerita kalau setiap kencing kesulitan dan mengeluarkan darah. Dan mungkin hal ini juga menyebabkan Abi menjadi impoten dan ditinggal sama istrinya. Fakta lagi ya yang dibicarakan ini. Dan parahnya ada luka basah juga yang tidak sembuh-sembuh, tepat berada di dalam lubang anus. ini komentar apaan ini ya? Tapi lucu gitu sahabat ya. Lanjut ya. Sebenarnya selain melarikan diri dari hukum di Indonesia, tujuan Abi ke Amerika salah satunya yaitu ingin berobat dengan berharap ada donasi dari jemaat Indonesia di Amerika.
Akan tetapi itu semua jauh panggang dari api. Saat ini semua jemaat banyak yang menghindari Abi dikarenakan perilaku Abi sendiri yang dinilai sangat buruk. Ini dia menceritakan orang tapi kok seperti menceritakan hewan ternak ya. Ini lucu. Kita lanjutkan sahabat. Sebenarnya selain melarikan diri dari hukum di Indonesia, tujuan Abi ke Amerika salah satunya yaitu ingin berobat dengan berharap ada donasi dari jemaat Indonesia di Amerika. Akan tetapi itu semua jauh panggang dari Abi. Saat ini semua jemaat banyak yang menghindari Abi dikarenakan perilaku Abi sendiri yang dinilai sangat buruk di mata para jemaatnya dan juga malas berdekatan dengan Abi dikarenakan bau badan dan mulut Abi. Itu mulut apa tong sampah? Astaga. Nah, setelah netizen ini menceritakan keadaan sebenarnya tentang Sapiuddin Birahim, lalu dia di akhir mengajak gitu ya, menghimbau. Saya menghimbau dan mengetuk hati teman-teman semua di Amerika dan khususnya di California bahwa seburuk-buruknya Abi tapi Abi tetaplah manusia. Oh, jadi dia tetap menyimpulkan meskipun mulutnya bau, nggak pernah mandi dan bajunya tidak pernah dicuci, dia tetap manusia katanya ya. Jangankan sama manusia, kepada binatang yang perlu pertolongan saja harus kita tolong. Mari kita bantu sebatas kemampuan kita untuk kehidupan Abi di Amerika yang lebih baik. Gila lu ya. Aduh, inilah ya sahabat. Ucapan saya mengatakan tadi ada orang yang wajahnya kusam dan tidak simetris. Ini dasarnya. Jadi Anda jangan sayang asal ngomong, asal ngoceh gitu. Ini dasarnya. Silakan Anda kunjungi dan baca komentar-komentar yang ada di video-videonya Sapiuddin Birahim. Lucu dan melucukan diri sahabat. Dan ini tidak heran juga ya. Kenapa seperti itu keadaannya sekarang? Ya karena mulut busuknya juga sahabat ya. Karena mulut busuknya itu yang selalu menghina, menghujat Islam, Rasulullah dan Al-Quran. Allah SWT itu sudah menjanjikan segala sesuatu rampasan. Jadi boleh merampok, merampas milik hak orang lain itu sudah merupakan perintah dari langit. Itu katanya dan sampai hari ini tetap dipakai. Kata mereka, kata Allah, Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan, perang yang banyak yang dapat kamu ambil, maka dia segerakan harta rampasan perang ini untukmu, dan dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya dan agar menjadi bukti bagi orang-orang mukmin agar dia menunjukkan kamu ke jalan yang lurus. Nah, ini saudara-saudara ayat yang membolehkan mereka untuk merampas, merampok, bahkan melakukan apa saja. Jadi korupsi itu adalah sesuatu yang dilegalkan di dalam agama itu. Ya inilah OO-nya si mulut busuk ini ya sahabat. Itu surat Al-Fat ayat 20 tentang peperangan atau konteks perang yang kemudian dia simpulkan bahwa di Islam itu boleh merampok, mencuri dan korupsi sahabat. Jadi benar mulutnya itu sangat busuk sahabat ya. Nah dia lupa sebetulnya kalau kita bandingkan dengan hukum humaniter internasional atau hukum perang internasional, aturan perang di dalam Islam itu tidak jauh berbeda dengan aturan yang ada sekarang ya. Bahkan banyak hukum-hukum perang di Islam itu diratifikasi menjadi undang-undang di beberapa negara, termasuk hukum humaniter internasional. Ya tapi bukan mulut busuk namanya kalau tidak memplesetkan ayat-ayat Al-Quran. Ini konteksnya peperangan ya sahabat. Itu kalau kita baca lagi konteks peperangan di dalam kitab mereka itu lebih parah sebetulnya. Nah sementara aturan perang dalam Islam, sasaran dalam perang itu adalah prajurit musuh yang ikut berperang. Selain prajurit tidak boleh diperangi. Wanita, anak-anak, ahli agama, orang tua tidak boleh dibunuh sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Aku mendapati seorang wanita terbunuh dalam sebuah peperangan bersama Rasulullah. Kemudian beliau melarang membunuh kaum wanita dan anak-anak dalam peperangan. Hadis riwayat Bukhari nomor 3015 dan Muslim nomor 1744. Nah sementara coba buka dalam kitab mereka.
Semuanya dibunuh, sahabat. Jadi yang dirampas tidak hanya harta, tidak hanya nyawa prajurit, tapi juga dirampas nyawa wanita, anak-anak, ahli agama, orang tua, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan sebagainya, sahabat. Itu ada di kitabnya mereka, tapi dia menutup diri gitu ya. Salah satunya di dalam 1 Samuel pasal 15 nomor 3. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek. Tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Astaga. Jadi semuanya dirampas gitu ya. Sampai kepada hewan yang tidak tahu apa-apa pun dirampas juga nyawanya, sahabat. Ini nyawa makhluk yang tidak bersalah aja dirampas, apalagi harta ya kan? Udah jelas dirampas itu. Ya contohnya saja kita kan, yang dijajah berabad-abad oleh orang yang notabene mengaku ajaran kasih, tapi kerjaannya merampas gitu. Jadi sebetulnya dia malu dengan hukum peperangan yang ada di Islam ini ya, yang diatur oleh Allah dalam Al-Quran. Sempurna apa yang disampaikan Allah. Yang tidak sempurna itu ya mulut si Udin. Astaga. Jangankan menafsir ayat perang ini, sahabat. Membaca suratnya saja salah dia. Nah, coba kita dengarkan. Kita simak bacaan dia tentang surah Al-Fath ayat 20 itu. Wa'adakumullahu maghanima katsiratan khuzunaha fi ajalakum hadhihi wa kaffa aydiyan nasa ankum walitakuna ayatan lil mu'minina wa yahdiyakum siratan mustaqima. Kasihan saya sama si Jepang ini kan. Itu salah semua itu, sahabat ya. Saya tidak pernah mengatakan diri saya nih ustadz ya, sahabat. Dan saya juga tidak pernah mengatakan bacaan Al-Quran saya sangat baik. Tapi dibandingkan si Udin Sapiuddin Ibrahim yang mengaku ustadz, jauh lebih baik bacaan saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi wa kaffa aydiyan nasi ankum walitakuna ayatan lil mu'minina wa yahdiyakum siratan mustaqima. Nah, sementara Udin Sapiuddin Ibrahim yang ngakunya ustadz. Jumpa lagi dengan saya Ustadz Saifuddin Ibrahim. Ustadz Saifuddin Ibrahim. A few moments later. Surat ke-48 ayat 69. Fakulu Lagi. Saya Ustadz Saifuddin Ibrahim. A few moments later. Fakulu Nah, inilah makanya saya katakan mulut si Udin itu sangat busuk. Ngaku ustadz, baca Quran nggak bisa, tapi coba-coba menafsirkan Al-Quran, sahabat ya. Nah, itulah akibatnya sekarang. Gula darah tinggi, anunya nggak bisa berdiri, ditinggal sama istri. Nah, sekarang kanker, kantong kering. Oke lah sahabat semuanya, demikian video mulut busuk Udin Ibrahim ini. Sampai jumpa di video mulut busuk Udin berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. malam kudus, nyi sunyi senyap. Yesus datang.
naik sepeda. Haleluya, dibonceng ya Mr. M. Haleluya. Burung nuri si burung bawang terbang tinggi bagai layangan. Abang Bantri emang rupawan, karena itu banyak banget yang sayang. Odong-odong di jalan raya, berhentinya di lampu merah. Emang Murnado banyak bohongnya, bener abang, harus dibikin gerak. Ini parah nih.